Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang pelajaran akil balik ya. Kenapa kita perlu belajar akil balik? Saya ulangkan lagi karena kita akan mengetahui, nanti kalian akan mengetahui bagaimana nanti kalian dewasanya, perkembangan apa saja yang terjadi pada kehidupan kita atau pada perkembangan diri kita. Jadi kenapa penting mengetahui pelajaran akil balik? Karena kalau kita lihat di umuran kalian sudah banyak yang dewasa. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit di materi satu ini, fase perkembangan dewasa. Anak-anak yang soleh dan soleha, tahukah kalian fase perkembangan dewasa? Setiap manusia akan mengalami pertumbuhan fisik ataupun perkembangan jasmani. Jadi kita lihat ada gambar ini, ada anak kecil, ada sudah mulai bisa jalan, terus sampai dewasa, sampai tua lagi. Jadi ini yang dinamakan dengan perkembangan fisik. Oke, dalam pertumbuhan tersebut terdapat tahapan-tahapan perkembangannya dengan melalui fase yang panjang dari masa bayi hingga berakhir dengan mati, begitu ya. Fase-fase itu adalah fase bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan fase usia tua. Semua fase ini pasti akan dilalui oleh semua manusia kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla takdirkan ajal mereka datang terlebih dahulu sebelum mereka melewati semua tahapan di atas. Semua fase akan juga dialami oleh setiap orang tanpa mampu menunda atau menolak atau melawannya. Jadi kita nggak bisa ya teman-teman, ketika ajal sudah datang kita nggak bisa bilang ke malaikat, tolong kasih waktu aku 5 menit lagi, aku mau beribadah. Nggak bisa. Jadi kalau udah datang ajalnya, jam itu, detik itu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini sudah menjadi salah satu sunnatullah ya. Tidak ada seorang yang akan terus dalam satu fase secara terus menerus. Jadi nggak ada orang yang hidup terus nggak ada meninggalnya. Jadi ada yang meninggal, ada yang lahir, begitulah kehidupan. Oke, ringkasannya, tidak mungkin seorang akan berwujud bayi yang menyusui selama ia hidup di dunia. Kan kita nggak pernah lihat kan ada bayi yang sampai 20 tahun masih namanya bayi, kan enggak. Jadi berubah dari bayi jadi anak-anak, dewasa, dan seterusnya, orang tua. Tanpa mengalami perkembangan menuju fase berikut ini tidak mungkin ya. Jadi nggak mungkin orang 20 tahun masih bayi aja ya, masih menyusui, enggak. Bagaimana yang Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes manis, sudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami surat Al-Ghafir. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan sendiri ya fase-fase dari kita bayi, dari mulai kita di kandungan ibu sampai keluar, kemudian sampai kita bisa berjalan, bisa makan sendiri, bisa nangis sendiri, bisa minta jajan gitu ya. Kemudian sampai kita dewasa sudah bisa mencari uang sendiri begitu. Kemudian kita menjadi orang tua, kemudian itu Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kehidupan manusia. Dan ini yang diberitakan oleh Allah. Inilah sebuah berita yang benar dari Allah Azza wa Jalla yang juga dapat kita lihat kenyataannya ya. Kita bisa melihat dari kehidupan kita, ada anak-anak, ada dewasa, kemudian ada orang tua juga gitu. Mengenai fase hidup yang dialami manusia di muka bumi yang berakhir dengan kematian pada ajal yang telah ditentukan. Rasulullah SAW sabda,
khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik orang adalah orang yang panjang umurnya dan amalannya baik. Jadi kita nggak tahu nih umur kita panjang atau enggak. Nah, oleh sebab itu dari sekarang kita berbuat baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur itu sampai umur berapa kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik manusia adalah yang umurnya panjang dan perbuatannya juga baik amalannya. Oleh sebab itu, karakter seorang mukmin adalah bertambahnya amalan kebaikan seiring dengan pertambahan usia dan waktu di muka bumi ini. Sebab ia yakin bahwa kematian bila datang kepadanya akan menghentikan kesempatannya untuk beramal soleh. Ya, jadi kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, kita harus siap nih, kita harus siap beramal kebaikan. Supaya apa? Supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita atau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal begitu, kita sudah siap, kita sudah punya amalan. Terus kemudian Rasulullah SAW sabda juga, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata inqata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Yang artinya, janganlah seseorang dari kalian mengharap kematian dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalannya, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita berharap umur kita panjang, kemudian amalan juga panjang. Bukan umurnya panjang sampai berapa 100 tahun tapi banyak perbuatan maksiat, ini kita nggak inginkan ya. Kita pinginnya, kita berharap berdoa semoga umur kita panjang dan banyak amalannya. Oke. Kemudian selanjutnya faktor perkembangan manusia. Jadi Barat juga memberikan definisi ya, dan faktor perkembangan manusia menurut Barat dan Islam memiliki perbedaan, yaitu jika di Barat faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang adalah faktor turun dan lingkungan. Dalam perkembangan Islami ditambahkan yaitu faktor ketentuan Allah dalam menentukan perkembangan seseorang. Dalam perkembangan Islami, faktor ketentuan Allah Ta'ala adalah inti dan paling penting dalam perkembangan manusia. Salah satu contoh adalah kemampuan Nabi Isa alaihissalam berbicara ketika masih bayi. Jadi yang dimaksud dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang cuma Allah yang kita bisa bayangkan. Apakah masih ada zaman sekarang yang bayi sudah bisa berbicara? Tentu saja tidak ya, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Isa alaihissalam. Dia bisa berbicara. Kita bisa bayangkan di waktu itu ada bayi yang baru lahir kemudian bisa bicara. Nah, ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pada usia 7 sampai 10 tahun anak memasuki fase yang disebut tahap tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu fase di mana seorang siap menjadi hamba Allah, sudah terkena tanggung jawab atau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Fase tamyiz ini biasa kita sebut dengan fase balik ya. Jadi ada tamyiz yang kalian perlu ingat-ingat, namanya tamyiz. Tamyiz itu fase di mana seorang siap menjadi hamba Allah, sudah terkena tanggung jawab. Kalau dia melakukan dosa sudah berdosa, kalau apabila dia melakukan kebaikan sudah dapat pahalanya begitu. Kalau misalkan di waktu anak-anak masih kecil kalian berbuat baik, yang mendapat pahalanya orang tua kalian. Begitu juga kalau kalian berbuat keburukan, yang mendapat dosa orang tua kalian. Tapi di usia tamyiz ini kalian sudah bisa menanggung pahalanya atau dosanya. Oleh sebab itu, ayo kita sebelum kalian masuk tamyiz, sebelum kalian memasuki fase tamyiz ini, berusaha untuk berperilaku atau perbuatan yang baik. Kemudian di pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Insyaallah akan disambung di pertemuan akil balik yang selanjutnya. Jadi kita sampai fase tamyiz. Nah, insyaallah nanti soalnya akan saya kirimkan di grup GC-nya, Google Classroom-nya, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalian bisa ulang-ulang lagi dan kalian bisa tahu apa sih perkembangan manusia itu dari apa-apa sampai ke apanya gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin.
Sudah selesai. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.